Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "Fal bid'ah takunu fi awwaliha shibran." Bid'ah di awalnya hanyalah sejengkal, thumma takthuru fil atba'. Kemudian pengikutnya semakin parah, semakin bertambah-tambah bid'ahnya hatta tasira adhru'an, sampai akhirnya menjadi sehasta, wa amyalan, kemudian menjadi bermil-mil, wa farasikh, dan lebih panjang lagi. Jadi bid'ah diwarisi dan semakin dikembangkan oleh para pengikut ahlul bid'ah tersebut. Kemudian juga Mujahid pernah berkata, Mujahid muridnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, seorang tabi'in, yabda'una murji'atan thumma yakununa qadariyatan thumma yasiruna majusan. Mereka ahlul bid'ah, sebagian mereka awal bid'ah muncul, mereka memunculkan bid'ah murji'ah. Kemudian semakin berkembang, semakin lepas kontrol, kemudian mereka mengembangkan bid'ah qadariyah. Semakin lepas kontrol, akhirnya mereka seperti bid'ahnya orang-orang Majus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang kedua tentang manhajus salaf. Pada pertemuan yang pertama kita telah menjelaskan tentang apa itu al-manhajus salafi. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang perbedaan masdar atau sumber pendalilan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah. Karena dengan mengenal metode pendalilan dari ahlus sunnah, kemudian kita mengenal pula metode pendalilan dari ahlul bid'ah, maka akan memudahkan kita untuk mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Pembahasan ini terasa lebih penting lagi terutama di zaman sekarang ini yang kathurat al-khutaba, para pembicara semakin banyak, para orator semakin banyak, sehingga setiap orang bisa berbicara tentang agama. Bahkan betapa banyak orang yang hobi untuk berkomentar tentang masalah agama. Didukung dengan adanya medsos, dengan adanya internet, sehingga banyak pemikiran yang tersebar, banyak pendapat yang tersebar, banyak orang dikenal sebagai khatib, banyak orang tiba-tiba muncul sebagai dai. Sementara mungkin kita tidak jelas apakah dia berbicara dengan benar atau berbicara dengan kebatilan. Maka kita sebagai ahlus sunnah, terutama orang awam ahlus sunnah, harus memiliki barometer untuk mengenal mana yang pembicaraannya, pendalilannya tepat, dan mana yang pembicaraannya tanpa pendalilan yang benar. Maka perlu kita mengenal metode ahlus sunnah dalam pendalilan dan juga metode ahlul bid'ah dalam pendalilan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya bid'ah terus berkembang. Di zaman salaf dahulu muncul bid'ah dan bid'ah terus berkembang hingga zaman sekarang ini. Walikulli qaumin warith, dan
masing-masing kaum ada ahli warisnya. Yang mewarisi ahlu sunnah ada, yang mewarisi ahlul bid'ah juga ada. Oleh kerana Ibn Taimiyah rahimahullah pernah berkata, fal bid'ah takunu fi awwaliha shibran. Bid'ah di awalnya hanyalah sejengkal, thumma takthuru fil atba'. Kemudian pengikutnya semakin parah, semakin bertambah-tambah bid'ahnya hatta tasira adhru'an, sampai akhirnya menjadi sehasta, wa amyalan, kemudian menjadi bermil-mil, wa farasikh, dan lebih panjang lagi. Jadi bid'ah diwarisi dan semakin dikembangkan oleh para pengikut ahlul bid'ah tersebut. Kemudian juga Mujahid ya, pernah berkata, ya, Mujahid muridnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, seorang tabi'in, yabda'una murji'atan thumma yakununa qadariyatan thumma yasiruna majusan. Mereka ahlul bid'ah, sebagian mereka awal bid'ah muncul, mereka memunculkan bid'ah murji'ah. Kemudian semakin berkembang, semakin lepas kontrol, kemudian mereka mengembangkan bid'ah qadariyah. Semakin lepas kontrol, akhirnya mereka seperti bid'ahnya orang-orang Majus. Ya. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini semua menekankan kepada kita untuk lebih berhati-hati dalam belajar, ya. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu itu agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau kita tatkala belajar ilmu dunia, kita selektif, kita memilih mana guru yang tepat, mana yang mengajarkan fisika dengan barometer yang benar, dengan standarisasi yang benar, yang mengajar kimia dengan standar ilmu yang tepat. Kalau kita sakit, kita juga memilih-milih, ya, dokter, apalagi ada spesialisnya, ya, kita memilih agar tepat dalam berobat. Maka lebih utama kita selektif tatkala kita belajar agama. Ya, karena berkaitan dengan keyakinan yang akan kita bertemu Allah dengan keyakinan tersebut. Maka seorang berusaha memilah-milih, selektif dalam belajar ilmu agama, terutama dalam masalah akidah, agar dia tidak terjebak dalam akidah yang batil. Ya, sebagaimana saya katakan bahwasanya akidah-akidah bid'ah masih berkembang sampai sekarang. Yang meneruskan mazhab Jahmiyah masih banyak. Yang menggaungkan mazhab Qadariyah, Mu'tazilah masih banyak. Yang menyerukan mazhab Murji'ah juga masih banyak. Yang memperjuangkan mazhab Khawarij juga masih banyak. Apalagi kalau kita bicara yang memperjuangkan mazhab Syiah, lebih banyak lagi. Karenanya tentu kita harus memiliki standarisasi untuk bisa membedakan mana yang di atas jalan kebenaran dan mana di atas jalan kebatilan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi saya katakan ini pertemuan kita yang kedua. Pertemuan pertama saya jelaskan panjang lebar tentang kebenaran manhajus salaf, maka ini hanya sekedar kelanjutan, ya. Baik, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang manhaj ahli sunnah fil istidlal, tentang bagaimana ahli sunnah dalam berdalil.